Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu akan menerangkan tentang cara pelestarian tumbuhan langka, yaitu pelajaran tematik tema 1 subtema 3. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kaya akan flora dan faunanya, mempunyai hewan dan tumbuhan yang begitu banyaknya, maka harus segera dilestarikan karena tumbuhan tersebut banyak yang sudah hilang atau sudah habis dan menjadi tumbuhan langka. Penyebab tumbuhan dan hewan menjadi langka yaitu peristiwa tersebut dikarenakan habitat hewan dan tumbuhan berkurang, rusak, bahkan hilang. Sebagian besar hewan dan tumbuhan hidup di hutan. Hutan adalah habitat asli mereka. Penyebabnya adalah penebangan liar dan alih fungsi menjadi lahan pertanian dan perumahan penduduk. Ya, upaya pelestarian tumbuhan. Upayanya yaitu mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan dengan cara vegetatif. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada pelajaran yang lalu sudah kita bahas tentang vegetatif alami, yaitu adanya tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Sedangkan vegetatif buatan dengan cara mencangkok, stek daun, merunduk, dan menempel. Jadi itu mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan supaya tidak habis karena kita ambil terus. Nah, selanjutnya tidak menebang pohon sembarangan. Jadi kita harus menjaga kelestarian tumbuhan, apalagi di hutan. Selanjutnya melakukan tebang pilih. Tebang pilih itu maksudnya jika kita akan menebang harus memilih tumbuhan itu yang sudah tua. Jadi jangan yang masih kecil-kecil ditebang. Terus melakukan penghijauan atau reboisasi. Jika kita sudah menebang tumbuhan atau pohon yang untuk kita manfaatkan sebagai kebutuhan hidup, maka harus segera diadakan penghijauan atau penanaman kembali supaya tumbuhan tersebut tidak punah. Selanjutnya adalah pelestarian tumbuhan secara in situ. Nah, kemarin sudah ada yang dibahas pelajaran tentang pelestarian hewan. Ada pelestarian tumbuhan secara hewan secara in situ dan ex situ, sama seperti tumbuhan. Kalau yang in situ itu melestarikan tumbuhan yang asli ya di tempat tersebut seperti hutan lindung. Kalau ex situ, nah tumbuhan tersebut akan dilestarikan, ditanam di kebun raya atau kebun botani. Selanjutnya mengembangkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya tujuan metode kultur jaringan mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat. Contoh tumbuhan langka yang hampir punah di Indonesia. Yang pertama adalah bunga bangkai. Nih, ini bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa, ya. Bunga bangkai raksasa ini saat sedang mekar, tinggi bunganya dapat mencapai 2 meter.
dengan lebar mahkota bunga 1,5 meter. Bunga akan berwarna merah karena mengeluarkan bau yang busuk. Maka disebut bunga bangkai. Secara ilmiah, bunga bangkai raksasa ini hidup di hutan-hutan Sumatera. Karena jumlahnya semakin sedikit, maka bunga ini dilestarikan dan dilindungi. Yang selanjutnya adalah bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii. Ya. Bunga ini juga berukuran raksasa dan berbau busuk. Bunga ini bisa mencapai ukurannya bisa mencapai 30 cm sampai 150 cm. Pada umumnya bunga ini berwarna merah. Selanjutnya, nah ini ada kantong semar. Ya, kantong semar. Ini kantong semar juga merupakan tumbuhan langka. Kantong semar ini tumbuhan yang unik karena tumbuhan ini bisa memikat serangga. Nah, di dalam bunganya ini terdapat madu yang mengandung nektar, maka akan memikat serangga. Nah, karena bunga ini hidup di rawa-rawa, maka nitrogennya kurang. Jadi, untuk memperoleh nitrogen, maka bunga ini akan memikat serangga. Serangga akan masuk ke sini, masuk ke dalam bunga ini, akan jatuh dan bercampur di kantong bunga ini. Maka di sini bunga ini akan menghasilkan nitrogen. Yang selanjutnya adalah bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss itu disebut bunga keabadian. Karena apa? Bunga ini jika dipetik dan dibawa pulang tidak mudah layu. Nah, bunga ini tumbuhnya di puncak-puncak gunung. Banyak pendaki yang mengambil bunga ini, padahal bunga ini jumlahnya semakin sedikit. Biasanya bunga ini untuk kenang-kenangan, ya. Jadi bunga ini harus dilestarikan. Selanjutnya adalah bunga anggrek bulan. Bunga anggrek merupakan puspa langka, ya. Nah, bunga ini banyak tumbuh di hutan-hutan di Pulau Jawa. Bunga ini sangat mahal harganya. Selanjutnya ada anggrek hitam. Nah, anggrek hitam ini nih, bunganya di antara ini kecil. Ini bunganya hitam. Nah, ini bunga langka yang berasal dari Kalimantan Timur. Selanjutnya ada pohon cendana. Nah, pohon cendana ini pohon yang banyak diburu karena pohon ini kayunya berbau harum. Satu pohon harganya mencapai ratusan juta. Maka pohon cendana ini tumbuhan yang dilindungi. Selanjutnya ada pohon meranti. Nah, pohon meranti ini pohon yang tinggi, batangnya berkayu, hampir sama dengan pohon cendana. Ini juga semakin berkurang karena banyak ditebang untuk kebutuhan manusia. Nah, anak-anak, selain hewan, kita harus melestarikan tumbuhan.
untuk anak cucu kita ya, supaya tumbuhan tersebut tidak habis. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.